Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai materi biologi kelas 11, yaitu tentang sistem ekskresi. Jadi dalam sistem ekskresi ini sendiri terdiri dari beberapa proses dan beberapa tahap yang mungkin harus dihafal atau dimengerti secara mendalam. Oleh karena itu saya memilih materi ini, meskipun mungkin beberapa orang menangkap materi-materi lain lebih sulit daripada ini. Jadi untuk sistem ekskresi sendiri kita akan memulainya. Jadi ekskresi itu apa? Ekskresi yaitu pembuangan atau proses pembuangan dari zat, biasanya dari proses dalam tubuh atau bisa dibilang metabolisme yang tidak kita gunakan lagi dalam tubuh. Nah, jadi dari definisi sendiri kita ketahui bahwa ekskresi itu biasanya memang pasti tidak digunakan lagi dan bukan seperti sekresi yang berbeda, yaitu sekresi itu merupakan pengiriman zat yang berguna lagi bagi tubuh, contohnya dalam hormon. Nah, jadi untuk ekskresi sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama mungkin diketahui tapi tidak kita ketahui sebagai ekskresi, itu tentang paru-paru. Jadi paru-paru yang sini seperti kita ketahui digunakan dalam pernapasan atau respirasi, dan kita dalam ekskresi ini yang dibuang atau diekskresikan adalah CO2 atau karbon dioksida. Mengapa demikian? Karena karbon dioksida sendiri sudah tidak digunakan lagi dalam tubuh dan dikeluarkan lagi. Yang kita gunakan hanya O2 atau oksigen. Nah, jadi prosesnya itu pertama ketika menghisap udara seperti menarik nafas, paru-paru memasukkan gas yang kita tahu. Namun gas ini memang terdiri dari beberapa gas O2, gas CO2, dan uap air juga. Kemudian dalam tahap yang kedua, udara tersebut masuk melalui tenggorokan di bagian sini. Nah, ketika sudah masuk tenggorokan, udara tersebut disalurkan ke paru-paru itu sendiri melalui trakea, bronkus, dan bronkiolus, dan kemudian bertukar oksigen masuk ke dalam tubuh dan CO2 dikeluarkan dalam tubuh dalam alveolus, yaitu dalam paru-paru kita. Nah, jadi memang dalam paru-paru ini kita sudah prosesnya cukup sederhana dan kita juga sudah ketahui bagian-bagiannya seperti tadi paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Untuk yang kedua itu merupakan hati. Nah, ini biasanya yang belum terlalu dikenal sebagai proses dalam ekskresi. Jadi hati ini sendiri berfungsi untuk hati sendiri terdiri dari yang disebut oleh hemoglobin. Hemoglobin ini sendiri merombak sel darah merah yang rusak untuk menghasilkan bilirubin dan bilirubinin. Jadi bilirubin dan bilirubinin ini biasanya berhubungan dengan pigmen. Jadi untuk bilirubin sendiri biasanya untuk mewarnai feses, dan untuk bilirubinin yaitu dalam zat warna dalam urea. Kemudian setelah itu dalam hati sendiri yang diekskresikan itu empedu. Empedu yaitu pencernaan lemak dalam usus halus. Nah, jadi ini yang digunakan nanti untuk menghasilkan usus halus, dan hati juga menggunakan urea yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 yaitu dalam kulit. Kulit sendiri biasanya kita mungkin awalnya sudah ketahui yaitu dalam bentuk keringat. Nah, jadi dalam keringat ini sendiri terdapat beberapa hal, yaitu misalnya kelebihan air, garam, makanya rasanya sendiri cukup asin, dan urea. Nah, jadi dalam kulit ini sendiri mungkin sudah diketahui ada beberapa lapisan. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis ini sendiri merupakan
bagian paling luar atau bagian paling atas yang mengandung keratin, sel-sel mati, dan melanosit yang mungkin diketahui sebagai pewarna kulit. Kemudian yang berikutnya itu adalah dermis. Dermis ini merupakan bagian tengah dan biasanya yang paling banyak kandungan dan paling banyak komponennya. Dermis ini sendiri terdiri dari otot penggerak rambut yang mungkin bisa dilihat dalam diagram mungkin bahwa dalam setiap rambut akan ada bawahnya sedikit, yaitu merupakan otot penggerak rambut tersebut yang biasanya supaya berdiri atau bisa rileks lagi. Otot penggerak rambut, pembuluh darah, rambut saraf, biasanya ya untuk menyalakan dari otak untuk supaya ya tadi apakah rambutnya akan berdiri atau turun lagi tergantung dengan situasi dan berbagai keadaan lingkungan. Kemudian itu ada namanya kelenjar keringat. Ini yang bisa kita ketahui yaitu untuk mengeluarkan keringat yang ada dalam tubuh kita agar bisa keluar ke dalam rambut. Kemudian juga ada kelenjar minyak yang seperti yang tadi kan mengeluarkan keringat, namun yang di sini kita mengeluarkan minyak. Kemudian ya keringat sendiri memang biasanya berfungsi untuk mengeluarkan panas dalam tubuh. Kemudian kita masuk ke lapisan paling bawah, itu disebut dengan endodermis. Hipodermis, maaf. Nah, jadi dari kata sendiri hipo itu artinya di bawah, dan di sini kita mengandung lemak atau ya sebagai bagian dari tubuh, mengandung lemak, ujung saraf yang tadi untuk meneruskan impuls kepada rambut dan bagaimana cara kerjanya, dan pembuluh darah. Nah, jadi dalam kulit ini sendiri memang ya tadi terdapat beberapa komponen lain dan mengeluarkan keringat. Dan untuk yang keempat, yang terakhir, itu adalah ginjal. Nah, dari ginjal ini sendiri mungkin yang kita tahu bahwa itu mengeluarkan urin yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Jadi dalam ginjal ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyaring zat sisa metabolisme atau reaksi tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan keseimbangan asam, basa, dan garam. Nah, jadi dalam ginjal ini mungkin yang prosesnya masih kurang diketahui. Jadi untuk prosesnya sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi. Ya seperti namanya sendiri, filtrasi berarti menyaring ya. Ini terjadi dalam glomerulus. Jika lihat dari gambar itu berbentuk seperti sebuah lingkaran. Dan glomerulus ini akan terbentuk namanya urin primer atau urin pertama, karena akan proses pertama. Dalam urin primer ini mengandung air, glukosa, dan asam amino atau protein. Di sini, asam amino dalam bentuk monosakarida. Monosakarida sendiri tidak ada, jadi yang ada hanyalah asam amino. Yang kedua yaitu proses fermentasi. Nah, dalam fermentasi ini terjadi dalam kontratus distal dan proksimal. Jadi dalam proses fermentasi ini terjadi penyimpanan urin. Sesungguhnya
yang tidak ada gula. Dan kemudian proses terakhir yaitu reabsorpsi, atau seperti namanya penyerapan kembali. Ini terjadi dalam lengkung Henle utamanya, yang berbentuk seperti lengkung saja yang cukup panjang. Jadi dalam lengkung Henle ini, yang tadi fermentasi itu merupakan urin sekunder, yang sudah tidak ada gula, bukan gula tadi. Jadi sekunder ini tadi memang sekunder saja, memang dalam proses keduanya. Dan baru di lengkung Henle itu adalah urin sesungguhnya yang akan dikeluarkan. Oke. Nah, untuk tahapnya memang begitu saja, dan untuk lebih detail lagi dan lebih banyak rincian lagi memang harus dicari dalam materi-materi lain. Namun dikarenakan waktu maka akan disingkatkan sendiri. Kemudian kita masuk kepada latihan soalnya. Dalam latihan soalnya sendiri diketahui bahwa kadar glukosa urin itu 15%. Maka orang itu memiliki potensi menderita penyakit. Nah, jadi emang nanti akan ditampilkan sini pertanyaannya. Ada beberapa pilihan dari antara penyakit-penyakit ini. Kita mungkin pasti akan ditanyakan lagi dalam, misalnya dalam nanti UTBK atau dalam materi ujian akhir, suka ditanyakan beberapa penyakit, khususnya dalam sistem ekskretasi ini, karena memang ada beberapa yang harus dihafal. Itu mungkin yang pertama bisa dihafal yaitu diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini merupakan kekurangannya ADH. Nah, jadi ADH ini merupakan sebuah hormon yang ada dalam ginjal yang berfungsi untuk mengatur kadar air. Nah, jadi dengan kurangnya ADH maka air tersebut bakal banyak sekali yang akan keluar. Kemudian yang berikutnya itu adalah gagal ginjal dan pilihannya sendiri. Dan gagal ginjal ini merupakan ketika volume darahnya rendah. Kemudian yang berikutnya yaitu diabetes mellitus. Dalam diabetes mellitus ini adalah adanya gula dalam urin. Dan ini diakibatkan karena kurangnya insulin, yang seperti kita ketahui yaitu mengubah gula menjadi cadangan gula. Nah, memang yang banyak ditanyakan itu adalah biasanya nih kedua ini, diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Dan biasanya di mellitus ada tipe 1 dan 2. Dan mungkin ada beberapa lagi penyakit, namun yang paling sering dalam sistem ekskretasi ini yaitu kedua ini. Berikutnya untuk bagian tipsnya. Untuk tips yang pertama yaitu kita harus khususkan terhadap ginjal dan kulit juga, karena ginjal dan kulit ini yang paling biasa banyak ditanyakan. Apalagi ginjal dalam proses-prosesnya yang cukup jelas dan cukup banyak, maka harus dihafalkan dan diingat dan dipahami juga. Dan begitu juga dengan kulit, sebenarnya memang ada beberapa lapisan seperti corneum, granulosum dan berbagai macam, namun memang cukup panjang untuk dijelaskan satu-satu. Kemudian yang tips yang kedua yaitu adalah hafalkan penyakit, seperti saya tadi bilang, karena memang penyakit di sistem ekskretasi ada beberapa dan ada beberapa yang selalu ditanyakan meskipun tidak dikasih misalnya penjelasan lebih lanjut dalam soalnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus pahami juga penyakit-penyakitnya seperti tadi diabetes insipidus dan mellitus. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk tadi mohon maaf apabila kekurangan materi yang cukup beberapa, karena memang cukup panjang untuk dijelaskan semuanya. Namun yang harus dipahami yaitu bahwa proses-proses utamanya dihafalkan dan komponen-komponennya dihafalkan. Segitu saja dari saya. Terima kasih.